Oke, Feli, kita lanjutkan diskusi kita ke number 17, number 17 ya. Nah, apa katanya? Sebuah partikel bermasa M terletak di koordinatnya x1, y1, kecepatannya, aduh mah ini tulisannya apa? Ketikannya nih. V sama dengan ini Vx satuannya I tambah Vy satuannya I. Udah, Pak dia benerin di sini dah. Ya kan? Dan partikel tersebut dikenai gaya F sepanjang arah negatif. Oke, berarti arah negatif berarti ke kiri ya. Tentukan momentum sudut relatif terhadap titik asal koordinat ya. Terhadap titik asal koordinat. Ini kan tadi kan koordinat ya. Jadi nanti kita ngebayanginnya sebuah diagram Kartesius. Mohon maaf Feli, ini kan diagram-diagram Bapak sengaja nggak gambarin supaya kamu mulai biasa imajinasikan seperti apa dia diagramnya. Jadi nanti kamu coba pindahkan ya, biar nggak manja kali digambarin ya. Oke. Tentukan momentum sudut relatif terhadap titik asal koordinat dan momen gaya ya. Ini udah belajar momen ya, momen gaya pada partikel yang bekerja. Oke, ini Pak J sempurnakan ya yang dimaksud tadi. Nah, oke. Jadi pertama informasinya tadi ini. Ini berarti kan dia posisinya di dalam dituliskan dalam bentuk vektor posisi seperti ini ya. X1, Y1, I. I ini menyatakan dia berada di sumbu horizontal atau X ditambah Y1, J. Satuannya J. Kebayang ya, ini berarti berada di kuadran pertama X positif. No, kita belum tahu ya, X-nya positif atau negatif gitu ya. Cuma X doang gitu ya. Dan V-nya berarti kan ada unsur horizontal dan unsur vertikal ya. Di sini tuliskan tadi, Pak J benerin di sini. And dikena gaya arah negatif ya. Ini sebenarnya agak kurang tepat juga ya. Tapi ya sudahlah. Ini arah negatif di sini ini ya. Ini apa yang terjadi, gue pijit apa ya kan? Negatif FI ya, negatif FI. Nah, ini kalau Pak J perhatikan arah negatif ini berarti ada kalimat yang kurang ya, karena Pak J lihat di kunci pembahasan seperti ini juga, cuma dalam bahasa peta-peta itu garis-garis kayu-kayu itu nggak ngerti Pak J artinya ya. Ini kayaknya ada yang kurang ya. Berarti arah sumbu X negatif ini kalau nggak salah ya, kalau kayak gini ceritanya arah sumbu X negatif. Why? Karena ada satuan I-nya, berarti ini informasinya dia berada gayanya ke kiri dengan F di sumbu X mendatar, jadi gaya mendatar ya, tidak nyerong gitu ya. Oke, baik. Jadi pertama kita bayangkan dulu, ini kalau udah pertanyaannya momen ya, jadi nanti kita harus ingat lagi ya, partikel titik itu berarti kan inersianya ya adalah mr kuadrat. Ini kalau udah dibilang partikel ya. Jadi nggak disebutkan bola, nggak disebutkan tabung, nggak disebutkan bola kosong. You know, kalau dibilang bola kosong atau bola pejal itu kan inersianya nilainya beda-beda. Oke. Jadi ini enak lah ya, cuma dibilang partikel doang. Pertanyaannya, momentum sudut partikel. Tadi apa ya? Momentum sudut ya. Ya, ini juga lambangnya L ya, dia juga momentum sama seperti momentum linear juga merupakan vektor ya. Jadi I dikali, jadi kalau momentum biasa ngingetnya gampang kan, massa dikali V. Jadi kalau momentum sudut atau momentum angular gitu ya, angular atau angular whatever lah ya, berarti kan yang bertindak seolah-olah seperti massa itu inersianya benda, makanya penting informasi inersia. Lalu kecepatannya ya, sudut berarti kecepatannya kecepatan sudut, kalau linear kecepatan linear, but kan ada hubungannya. Jadi oke, inersia kita masukkan tadi mr kuadrat, kenapa? Karena dia partikel ya, cuma dibilang partikel. Lalu you know di dalam gerak melingkar kan hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linear adalah V dibagi R ya. Nah ini kita rubah dulu. Jadi kalau kita mau pindahkan ke dalam bentuk
Kenapa harus dibuat begini, Sir? Karena kan informasinya Fx dan Vx dan Vy. Jadi kita transformasikan dulu ya ke dalam formulasi kecepatan linear. Ya, jadi di sini kelihatan berarti kan R dibagi R selesai, masih tinggal sebiji R-nya, jadi R ya. Kan tadi bukan vektor, jadi kan masih ada lambang vektor. Nah, sampai di sini kalau udah sampai sini tinggal tadi kan ada informasi yang namanya R. Oke. Lalu ada informasi yang namanya V, vektor V. Masanya kan tetap ya, masanya kan stabil ya. Kita belum masuk fisika modern, masih fisika konvensional nih ya. Oke, nah ini lihat ya, di sini kita harus bedain ya. Kalau udah vektor ini nggak bisa sembarang ya, ini emang harus tulis kali. Di sini kali berarti perkalian cross, perkalian silang. Nanti kalau ada perkalian titik lain lagi ya, itu perkalian titik lain. Jadi perkalian cross kalau dia I, misalnya XI dikali dengan XI, dia sama-sama unsur X, sama-sama I, ini hasilnya 0. Ya kan ada diajarkan ya kaidah tangan kanan, muter atau pakai screw ya, kalau arahnya berlawanan arah jarum jam dia naik ke atas. Ya, jadi X sama Y itu kan kalau dia I kali J, arahnya kan saat berlawanan dengan jarum jam, berarti dia cenderung naik ke atas kayak buka skrup, maka menjadi K. Ya, K-nya ya itu kalau I kali J. Kalau I kali I sendiri 0. Jadi kalau J kali J nanti juga 0 ya. Oke. 0 di sini Pak J tuliskan. Tapi yang lain kok enggak ya? Lupa ini ya J kali J-nya. Tak apalah. Nah, sekarang I dikali dengan VYJ. Jadi lihat I kali cross J-nya ya. Nah, jadi ini kita udah ngebayangin perkalian cross ya. Makanya tadi Pak J bilang kalau X kali J jadinya K positif ya. Jadi massa dikali X1 dikali VY ya. Nah, ini dia. Satuannya adalah K. Lalu suku yang kedua, XI dikali VYJ ya. Ini nih YJ ya. J dikali I. Tadi perhatikan baik-baik bedanya ya, ngingetin ya perkalian cross vektor. Kalau I dikali J itu K, karena dia berlawanan arah jarum jam. Tetapi kalau J dikalikan dengan I, berarti dia searah. Kalau searah berarti kayak skrup putar kanan masuk ke bawah, berarti negatif K. Nah, kenapa negatif di sini? Ya, negatif berarti M dikali Vx dikali Y1 satuannya K, tapi negatif karena dia searah jarum jam. Nah, J dengan J-nya 0 ya, lupa Pak J di sini tulis, kita apalah hilang gitu ya. Kita cuma mau lihat yang enggak 0 ya. Nah, jadi sama-sama satu angka, cuman beda arah ya, satu atas satu bawah, kita faktorkanlah satuannya taruh luar. Jadi yang ini kan ya kita urutkanlah X dikali M ya, X-nya X1 dikalinya V-nya VY dikurang Y1 dikali ini M-nya bukan di bawah ya Tuhan, nyelip begini sih bandel. Oke. Kok masih di bawah ya, itulah. Nah, oke. Jelas ya my sister Feli. Nah, ini jawabannya. Dia tanya momentum sudutnya ya, jadi ya X-nya dikali massa dikali kecepatannya kecepatan Y, Y-nya dikali massa dikali kecepatannya kecepatan X ya, kecepatan horizontal, itu momentum sudutnya. Momen, nah momen gaya saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya nggak tahu, Pak J coba bertahan dengan simbol yang Pak J pelajarin ya. Seingat Pak J namanya momen itu dilambangkan seperti ini ya, bacanya to. Kalau di pembahasan Pak J sempat pening juga ini maksudnya gimana. M besar dia gambarkan ya, momen, singkatan dari momen gitu ya. Agak lucu juga ya. Lambangnya to ya, lambangnya seperti ini ya. Dibaca to. Nah, momen itu, jadi kalau misalnya yang menyebabkan benda berputar itu karena ada
gaya dan momen, hasil kali gaya dan momen. Jadi kayak tangan kamu itu bergerak, ya kan, atau benang, kayak benang digandolin bandul gitu ya. Kalau kamu sentuh bandulnya kan muter ya, dan ada lintasan dia punya jari-jari itu lengan namanya. Jarak dari titik putar atau titik pusat ke tempat beban terjadi, gaya terjadi. Jadi itu dia. Jadi jarak dikali gaya. Kalau di international base biasanya distance times force kan gitu ya. Distance dia duh gitu ya. Cuman ini kan cenderung dia wujudnya seperti jari-jari lingkaran. Nah, karena tadi katanya F-nya adalah arah negatif X, ya, jadi kan dia dikali dengan negatif FI. Ya udah, ini kan tinggal, tadi kan ada informasi R dalam vektor posisi, ini juga perkalian cross, ya. Dan ini negatif, ada dampaknya, kan gitu ya. I kali I, X1 I dikali negatif FI, karena ada I sama-sama I, 0 dia, ya. Lalu J dikali negatif I. Sebetulnya J kali I-nya itu negatif K. Tapi karena dikali negatif, terbalik lagi dia. Negatif kali negatif, jadilah positif. Yang jadi hasilnya adalah momen gayanya adalah gayanya dikali Y1 ya dalam satuan K. Gitu ya. Paham ya Feli ya?